apel peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Barat dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pimpinan sambil alih para komandan pasukan di samping kanan pasukan. Peringatan! Laporan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana, khususnya dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku pembina apel menuju mimbar apel pasukan disiapkan. Siap! Right! Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel. Hormat! Cut! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Dilanjutkan pengecekan pasukan dan peralatan oleh pembina apel. Lapor apel kesiapsiagaan bencana tahun 2026. Siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara. Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Pencanangan Dasar Wisma Tangguh dan Pos Kamling Tangguh ditandai dengan pemasangan rompi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Amanat pembina apel. Barisan diistirahatkan. Barisan diistirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Baik. Saya menegaskan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Jadikanlah simulasi ini seolah-olah sebagai kondisi nyata, sehingga setiap tindakan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kesiapan yang sesungguhnya. Hadirin yang saya banggakan, kita harus menyadari bahwa waktu yang kita miliki saat bencana terjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, kesiapsiagaan tidak boleh ditunda dan latihan tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele. Siap. Baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, lindungilah kami, keluarga kami, masyarakat kami, dan negeri kami, khususnya Provinsi Sulawesi Barat, dari segala bentuk bencana, musibah, dan mara bahaya. Jadikan setiap upaya kesiapsiagaan yang kami lakukan sebagai ikhtiar yang Engkau ridhoi. Sempurnakanlah usaha kami dengan petunjuk, keselamatan, dan penjagaan-Mu. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Baik. Tegak! Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan mimbar apel. Mari kita saksikan bersama simulasi gladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2026. Gladi kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana
tahun 2026. Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Ya, assalamualaikum Bu. dengan tema Bersatu Oke, pasang. dalam Ya, Siaga, alhamdulillah. Tangguh menghadapi bencana. Simulasi dimulai. Aktivitas masyarakat berlangsung normal di wilayah Kabupaten A. Warga beraktivitas di rumah, sekolah, ke pasar, ke kantor, kerja bakti, dan lingkungan sekitar. Tiba-tiba gempa bumi. Iya, malu di warga, malu cuaca ya. Apa nih, malu tuh, lalu apa nih? Tiba-tiba gempa bumi. La ilaha illallah. Gempa bumi berkekuatan cukup besar mengguncang wilayah. Dia sama lulu deh, kabupaten dia. Warga segera melakukan Ay. tindakan penyelamatan diri dengan prinsip drop, Tenang. cover, and Ya. hold on. Tenang. Beberapa bangunan mengalami kerusakan. Pikoro. Masyarakat panik, namun mulai berkumpul Pikoro. di titik aman. Pikoro. Ya. Pikoro, sambil pegang kepala ya, aman kan ya? Ya, aman. Ya. Ya, ada khawatir. Mudah-mudahan bisa diri gempa ya. Mudah-mudahan bisa nih. Guncangan kuat Ya. kurang lebih 20 detik. Sirine Bagi peringatan masyarakat, dan teman-teman yang lain, kentongan masyarakat lain, dibunyikan. Warga, oke, kita ke titik 2. Karena ada informasi bahwa tsunami akan sebentar terjadi. Kita berangkat ke tempat yang lebih tinggi, tempat warga yang lain yang masih selamat. Bantu ibu hamil, bantu yang lain untuk ke evakuasi berikutnya di daerah pegunungan sebelah selatan kabupaten kita. Ikuti jalur evakuasi. Iya Bu, dari mana Bu? Dari mana? Oh tim PMI, oke siap. Apa sih dibantu Bu ya? Yang sumber yang kami dapat. Sirine dibunyikan. Ibu hamil 2. Masyarakat diarahkan ke jalur evakuasi menuju titik tinggi. Dengan kejadian bencana yang terjadi, mulai melakukan proses evakuasi mandiri di lokasi yang terdapat bencana, dan selanjutnya melakukan proses asesmen awal. Di saat yang bersamaan, setelah tiba di lokasi bencana, terlihat tim-tim emergensi BPBD, Basarnas, TNI Polri, Dinkes, Dinsos, Damkar, Satpol PP, PMI, PSC, BSB, Dinas terkait, Destana, Orari, LSM, mahasiswa, dan lembaga kepemudaan melakukan tindakan di lapangan sesuai dengan standar operasional prosedur dengan berdasar pada sistem komando penanggulangan darurat bencana. Terlihat di sisi kiri tribun salah satu standar operasional prosedur penyelamatan korban pada lokasi reruntuhan dengan topografi penyelamatan CSSR atau Collapse Structure Search and Rescue dilakukan dengan protokol ketat dengan menggunakan alat pelindung diri dan beberapa komponen terpadu lainnya. Dalam hal ini, pos komando tetap melakukan penyempurnaan data demi kelancaran kegiatan penanggulangan darurat, di mana data ini menjadi hal yang paling berpengaruh dalam penanganan gawat darurat demi menjamin pelaksanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Akhir masa tanggap darurat. Setelah fase tanggap darurat berlangsung, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama seluruh pemangku kepentingan mulai memasuki masa transisi menuju pemulihan. Pada tahap ini, operasi penyelamatan korban telah menurun signifikan. Kebutuhan dasar pengungsi relatif terpenuhi, akses ke wilayah terdampak mulai terbuka, data awal kerusakan dan kerugian telah tersedia. Pemerintah daerah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan melalui keputusan kepala daerah dengan mengacu pada pedoman Badan Nasional Penanggulangan Bencana
menjamin kesinambungan penanganan, menghindari kekosongan komando, mengalihkan fokus dari respon pemulihan. Jitu Pasna, dilakukan penilaian menyeluruh kerusakan rumah dan fasilitas umum, infrastruktur, jalan, jembatan, listrik, serta dampak sosial dan ekonomi. Gladi kesiapsiagaan bencana, gempa bumi, dan tsunami selesai. Baik, hari ini kita melakukan gladi kesiapsiagaan bencana. Ya, ini penting sekali yaitu untuk menjaga harmonisasi ya, di mana masing-masing ya orang pelaku itu harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga kalau terjadi bencana yang sesungguhnya, maka kita tidak perlu panik lagi karena kita sudah tahu siapa melakukan apa dan siapa bertanggung jawab apa. Itu penting sekali. Ini perlu digalakkan agar orang kita terbiasa sehingga nanti ini sudah menjadi insting atau naluri kita jika terjadi bencana yang sesungguhnya. Saya beri apresiasi kepada BPBD provinsi dan seluruh kabupaten atas terlaksananya kegiatan ini, terutama Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi tuan rumah untuk tahun ini bagi kegiatan apel siaga bencana. Saya selamat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita menghadiri acara kesiapsiagaan bencana yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya kami sebagai pimpinan DPRD mensupport kegiatan ini di mana mitigasi bencana sangat penting untuk dilakukan. Kita lihat acara gladi yang dilakukan, semoga dengan adanya support dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan tentunya kami DPRD Provinsi Sulawesi Barat juga mendukung kegiatan ini, di mana kegiatan ini sangat penting. Kita mengetahui bahwa Provinsi Sulawesi Barat ini betul-betul penting untuk melakukan siaga bencana karena daerah kita ini betul-betul daerah yang rawan bencana, mulai dari perbaikan data-data titik bencana sampai kegiatan-kegiatan dilakukan tadi oleh tim BPBD Provinsi Sulawesi Barat. Ini betul-betul langkah yang sangat maju. Tentunya kami berharap dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPR ini sinergi dengan 6 kabupaten di Polewali Mandar bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah hari ini kita melakukan apel siaga untuk melakukan mitigasi bencana. Bencana ini datang kapan saja, kita tidak pernah menyangka dan memperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, apel siaga yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan 6 kabupaten, tentu ini kita harapkan literasi tentang bagaimana melakukan mitigasi bencana, mengurangi risiko bencana, dan bisa mengurai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam setiap bencana. Kita pemerintah dan tentu saja masyarakat bisa lebih paham dan bisa lebih memahami, sehingga apa yang selalu kita khawatirkan tentang korban, apakah itu korban, terutama korban jiwa, itu bisa kita minimalisir atau bisa kita kurangi. Terima kasih Badan Penanggulangan Bencana Sulawesi Barat, tentu ada Pak Sekda dan tentu Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Ini penting sekali untuk kita terus lakukan di semua kabupaten agar masyarakat kita bisa makin memahami betapa pentingnya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya risiko-risiko yang lebih besar, saya kira. Harapan saya sebagai pemerintah kabupaten betul-betul disimak apa yang terjadi tapi saya berharap bencana itu tidak akan terjadi di Polewali Mandar dan di Sulawesi Barat. Pertama, selamat atas apa yang sudah dicapai oleh BPBD Mamuju dalam kegiatan ini, dan tentunya harapan-harapan saya ke depan terkait dengan apa yang dilakukan pada
pagi hari ini suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, termasuk bagi masyarakat untuk siap siaga terhadap bencana yang mungkin terjadi kapanpun. Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan ini kita semua diharapkan ada kesiapsiagaan kita semuanya, ada koordinasi, ada kolaborasi untuk mengamankan daerah kita dari bencana. Alhamdulillah kita mengadakan apel siaga pada hari ini di Polman. Kita berharap bahwa kita semua stakeholder, semua unsur yang terlibat dalam kebencanaan itu harus siap dan tanggap menghadapi bencana apabila terjadi. Jadi apel ini adalah merupakan gabungan kesiapsiagaan kita, kesiapan kita secara fisik maupun mental untuk siap menghadapi bencana yang tidak bisa kita duga-duga dan kapan saja terjadi. Nah, untuk itu saya mengapresiasi kegiatan ini dan insya Allah kita berdoa mudah-mudahan tidak ada bencana di daerah kita, tetapi kesiapsiagaan menjadi kewajiban kita semua unsur stakeholder yang hadir untuk menghadapi bencana yang mungkin saja terjadi. Terima kasih. Jadi harapan kami dengan kegiatan kesiapsiagaan seperti ini bisa mempersiapkan kita sehingga ketika misalnya terjadi kejadian yang sesungguhnya kita sudah siap, kita sudah tidak saling melempar tanggung jawab, kita sudah ada gambaran yang pasti apa yang harus kita lakukan. Karena ini melibatkan multi instansi, banyak stakeholder di sini. Jadi ketika misalnya hal ini tidak pernah dilakukan, tentu nanti kita di lapangan yang akan lingkungan. Tapi dengan kegiatan yang seperti ini kita laksanakan, paling tidak masing-masing instansi sudah tahu perannya apa dalam kejadian tersebut, sehingga nanti di lapangan sudah tinggal go saja.